Belakangan ini, berita-berita heboh banget soal pergerakan militer Amerika ke arah Iran kan? Semua orang jadi mikir, wah ini bakal perang nih. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Jadi pertanyaan besarnya, beneran nih Amerika mau invasi Iran? Mau ngirim pasukan darat gitu? Nah jawabannya itu ternyata nggak sesimpel itu. Kalau kita lihat faktanya di lapangan, emang bikin deg-degan sih. Bayangin aja, 2.500 marinir Amerika plus kapal serbuk amfibi raksasa USS Tripoli bergerak ke Selat Hormuz. Itu bukan main-main loh, itu salah satu jalur perairan paling strategis di dunia. Jelas ini pamer kekuatan yang serius banget. Oke, biar jelas, kita akan bedah semuanya satu persatu. Kita mulai dari ketegangan yang ada sekarang, terus kita bongkar apa sih tujuan aslinya, gimana strateginya, di mana medan perang yang sesungguhnya, dan akhirnya kita lihat bakal kayak gimana ke depannya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama soal eskalasi di Timur Tengah. Ini bukan cuma soal kapal perang dan pasukan ya. Belum lama ini, Amerika ngerilis video serangan di Pulau Hart. Kenapa ini penting? Karena pulau ini menangani 90% ekspor minyak Iran. Jadi ini bukan sekedar gertakan. Ini serangan telak ke jantung ekonomi dan juga mental mereka. Nah, ini dia varian yang paling seru. Menurut seorang analis geopolitik, Wibawanto Nugroho Widodo, semua ini bukan soal invasi. Bukan. Tujuan utamanya jauh lebih besar dan lebih licin dari itu, yaitu pergantian rezim. Dan ide ini tuh ada dasarnya loh dari sejarah. Coba deh pikirin, sejak tahun 1501, itu lebih dari 500 tahun yang lalu. Iran itu nggak pernah bisa benar-benar ditaklukkan dari luar. Setiap kali ada perubahan besar, sumbernya selalu dari dalam negeri. Amerika tahu banget soal ini, kalau mereka nekat invasi darat, yang ada malah rakyat Iran bersatu melawan mereka. Bisa-bisa malah jadi bumerang kan? Terus, kenapa sampai harus ganti rezim segala? Soalnya, buat kedua pihak, ini bukan lagi soal politik biasa. Ini udah jadi ancaman eksistensial. Maksudnya apa? Ya, rezim Iran melihat Amerika dan Israel sebagai ancaman yang harus dilenyapkan buat mereka bisa bertahan hidup. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini pertarungan hidup mati, bukan sekedar beda pendapat. Oke, jadi kalau bukan invasi darat, terus gimana caranya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung strateginya. Amerika itu nggak main perang konvensional, tapi pakai strategi yang jauh lebih kompleks dengan 4 pilar utama. Jadi ada 4 pilar kekuatan. Yang pertama, perang politik. Ini pakai diplomasi, intelijen, buat mengisolasi rezim Iran di panggung dunia. Kedua, dan ini yang paling kelihatan, perang ekonomi. Ya, sanksi-sanksi itu tujuannya buat bikin rakyatnya sendiri jadi tertekan. Ketiga, perang informasi. Ini perangnya di media, di internet, buat ngebentuk opini publik. Dan yang keempat, ini yang paling gelap. Perang irreguler. Artinya, mereka mendukung kelompok-kelompok di dalam Iran yang melawan pemerintah. Jadi rezimnya lemah dari dalam. Keempat pilar strategi tadi, semuanya itu mengerucut ke satu titik. Satu target utama. Dan medan perangnya bukanlah daratan, lautan, atau udara. Medan perang yang sesungguhnya adalah rakyat Iran itu sendiri. Lihat angka ini, 90 juta. Itulah jumlah penduduk Iran. Dan mereka inilah yang disebut pusat gravitasinya. Inti dari semua konflik ini. Siapapun yang bisa dapat dukungan dari 90 juta orang ini, dialah pemenangnya. Ini bukan perang rebutan wilayah, ini perang rebutan hati dan pikiran. Hasilnya nanti gimana? Ya, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau rezim yang sekarang berhasil mempertahankan dukungan rakyatnya, ya sudah, konflik akan terus berlanjut. Perang proksi di mana-mana nggak akan selesai. Tapi kalau pihak oposisi yang justru dapat dukungan rakyat, dapat legitimasi, nah ini bisa membuka jalan buat lahirnya rezim baru. Rezim yang mungkin lebih mau diajak ngobrol, lebih mau bernegosiasi. Terus, dengan semua ini apa yang mungkin terjadi ke depan? Analis melihat ada 3 skenario utama. Yang paling mungkin terjadi, peluangnya sekitar 40-50%, itu adalah deeskalasi. Maksudnya tensinya menurun, kedua pihak sedikit mundur. Tapi kalau ini gagal, kita masuk ke skenario kedua, perang regional yang berkepanjangan, yang melibatkan kelompok-kelompok proksi Iran. Dan skenario paling ngeri, kalau perang regional ini makin menjadi-jadi dan nggak terkendali, ya bisa jadi konflik global. Kenapa kita harus peduli? Karena resikonya ini gede banget, bukan cuma buat mereka. Kalau sampai gagal, dampaknya bisa kemana-mana. Seluruh kawasan Timur Tengah bisa kacau, pasokan energi dunia bisa terganggu berat, harga minyak bisa melambung tinggi. Dan yang paling bahaya, negara-negara besar kayak Tiongkok dan Rusia bisa ikut terseret masuk ke dalam konflik. Ini udah bukan lagi urusan Amerika-Iran doang.
Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan. Ini bukan sekedar perang tank lawan rudal, ini perang pengaruh. Dan pertanyaan paling penting yang akan menentukan segalanya adalah siapa yang akhirnya akan memenangkan hati dan pikiran 90 juta rakyat Iran.